Baik ya, sudah 10.35. Kita akan lanjut lagi ya. Iya Pak, lanjut. Ya, Oke. semoga semuanya sudah kembali ya. Oke. Sedikit informasi untuk Anda tentang chart tadi. Jadi untuk sunburst ini, kalau kita lihat, dia ada lingkaran pertama ya, lingkaran pertama di tengah, lingkaran kedua untuk setiap bulan, dan lingkaran ketiga untuk setiap week atau minggu ya. Jadi sebenarnya tiap lingkaran ini semakin ke dalam, itu posisi hierarkinya makin tinggi ya, atau mendekati puncaknya ya. Sedangkan makin keluar, itu menunjukkan kedudukannya yang paling terakhir ya, atau terluar di hierarkinya ya. Jadi kalau kita pecah per cincin ya, kita bisa tahu ya, ternyata yang paling berkontribusi terhadap data ini ada di mana ya. Kalau untuk tingkat bulan misalnya berarti Januari, gitu. Keduanya Maret, Februari, lalu di second quarter, Juni, April, Mei, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke yang histogram ya. Sebelum saya lanjut, di antara Anda, adakah yang pernah menggunakan tipe-tipe chart yang selain tadi ya, histogram dan pie chart, yang tipe baru di 2016? Ada di antara Anda? Belum ada berarti ya? Saya Pakai tidak yang lihat. linear, Pak. Pernah pakai yang linear. Oh, oke, yang linear ya. Nah, nanti kita akan lihat kalau dikombinasikan ya, misalnya ada yang histogram, yang bentuk cluster, kemudian ke yang lainnya. Oke, nah sekarang ke histogram, ini saya zoom dulu tipe datanya. Berarti kan ada laporan penjualan untuk tiap orang, dan kita akan tampilkan data ini ke dalam histogramnya. Silakan kita munculkan seperti tadi menggunakan insert, kemudian di box launcher-nya kita pilih all chart, kemudian ke histogram ya. Nah, sebelum saya munculkan, lihat di sini ini default-nya hanya 2 ya. Ada 2 series ya. Kenapa hanya 2? Dan misalnya kita ingin merubahnya, apakah bisa? Nanti kita lihat ya. Ini saya kurang ya kurangnya. Nah, di histogram ini, seolah-olah Excel membaca keseluruhan data, lalu dia membaginya seperti kelas ya, 2 kelas ya, berdasarkan keseluruhan datanya ya. Ini sebenarnya rentan ya, rentan yang Excel kelompokkan ya. Jadi di bagian pertama, di series yang sebelah kiri, ini Excel membuat seperti kelas yang pertama ya. Seolah kelas yang pertama, di samping kanan kelas yang kedua, lalu di kelas yang pertama, nilai terendahnya itu 230, dan nilai tertingginya ada di 440 ya. Kemudian kelas keduanya dimulai dari nilai 440 sampai 650 ya. Nah, sebenarnya histogram ini juga bisa digunakan untuk menganalisis distribusi, frekuensinya ya, frekuensi dalam distribusi, statistik, misalnya kepadatan, atau kalau kita mau lihat kelas orang berdasarkan tinggi, beratnya gitu ya. Nah, di sini misalnya adalah total sales ya, total penjualan. Jadi kelas 230 sampai 440 ada 6 orang ya. Sedangkan yang grup 440
40 sampai 650 ada 5 orang. Nah, misalnya saya ingin agar tidak hanya 2 kelas, ya, saya mau coba dibagi dalam 3 atau 4 kelas misalnya. Nah, kalau di buku, di buku itu dibagi jadi 6 kelas ya. Nah, di histogram itu di halaman 28, kemudian menampilkannya ada di halaman 29. Nah, kita mau custom bins-nya ya. Ini. Nah, lihat nanti munculnya seolah ada, kalau di buku 6 ya, 6 kelas. Jadi kita minta Excel buat 6 kelas, tapi saya akan tunjukkan ke Anda kalau misalnya kita cuma buat 4 kelas ya. Nah, series grup ini mewakili, kalau di sini disebut sebagai bin ya. Ini mewakili kelas ya, setiap series ini. Oke, caranya bagaimana? Saya mau bagi misalnya jadi 4 kelas ya. Caranya kita klik pada horizontal aksisnya. Ini vertikal, ini horizontalnya. Anda bisa klik kanan di sana, kemudian pilih format aksis ya. Oke. Kalau sudah di bagian format aksis, kita pilih di bagian number of bin. Ya. Defaultnya Excel membuat hanya 2 ya. Nah, saya mau nih, kalau dibagi jadi 4 kelas atau 4 grup, bagaimana ya? Misalnya saya rubah 4, saya enter ya. Perhatikan, saat ini, kalau kita minta Excel bagi ke 4 kelas, maka kelas yang pertama itu dari 230 sampai 327 ya. Itu hanya ada 3 orang, kurang lebih. Kemudian dari 327 sampai 425 ada sekitar 3 orang. Dari 452 sampai 522 ada sekitar 2 orang. Dan 522 sampai 620 ada 3 orang ya. Nah, ini kita bisa cek sebenarnya nilainya kita keluarkan ya untuk tiap bins. Ini ya, 3, 3, 2 ya. Oke, itu untuk tipe histogramnya. Sekarang yang ke Pareto ya. Pareto ini misalnya kita punya satu toko, kemudian yang biasanya ada kasir ya, yang mengecek ketika orang mau membayar ya untuk tiap barang. Misalnya kasir atau customer service misalnya yang menerima laporan dari cabang gitu, untuk produk yang sudah dikirimkan misalnya. Nah, untuk tiap orang tadi, misalnya menerima laporan untuk yang defect itu 40, kemudian yang CS berikutnya, waktu dia bertugas dia terima laporan defect lagi, misalnya 65 item, kemudian CS berikutnya lagi dia terima laporan untuk urung produk, misalnya 125, dan seterusnya. Nah, seluruh data ini dikumpulkan ya. Jadi kita nggak peduli ini dari siapa yang bertugas waktu itu dan menerima laporan ini, tapi kita hanya perlu setiap laporannya saja ya, kita terima, lalu mau kita analisis ya. Nah, bentuk data seperti ini Excel sediakan yang namanya Pareto ya, untuk melihat perbedaannya. Caranya coba kita munculkan insert, kemudian all chart, kita pilih kalau Pareto itu dia masih sama tadi ya di histogram, tapi kita lihat di grafik yang keduanya ya, atau chart keduanya ya, yang di sebelah kanannya. Dia masuk dalam histogram, tapi chart yang di sebelah kanannya. Lalu kita tekan OK. Ya, ada semacam lain yang muncul, yang berwarna orange. Dan kemudian kita lihat ada secondary axis juga muncul di sini. Bedanya ini presentasi ya. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah value untuk totalnya tadi ya. Nah,
Bagaimana membacanya? Jadi berdasarkan data seperti ini, kita bisa tahu ternyata yang menerima laporan paling banyak adalah defect ya, hampir mencapai 250 laporan ya. Lewat ya, ini 250 lebih ya. Jadi saya kalau keluarkan angkanya 265 ya. Kemudian setelah itu ada incorrect pricing sampai dengan wrong product ya. Yang terakhir ya. Jadi Pareto membantu kita untuk melihat mana laporan tertinggi. Lalu ini ada line di tengah dengan pembandingnya adalah presentasi di sebelah kanan ya. Untuk secondary axis-nya ya. Itu artinya defect itu mengambil sekitar, ini kalau kita lihat ya, ini hampir 30% ya. 30% kurang lebih dari keseluruhan laporan ya. Nah, setelah itu incorrect pricing tentu saja setelahnya 30, lalu dia mungkin sekitar 60 ya. Jadi ada penambahan 20%. Kemudian cost to match itu di sekitaran 80 ya. Jadi mungkin ada penambahan dari 60 ke 80, 20% ya. Dan terakhir tentu saja yang untuk wrong product ya. Ini dari 80 ke 100% ya, ke 20% ya. Seperti itu. Jadi membandingkan porsinya, itu kita bisa menggunakan Pareto ya, PP Pareto. Sedangkan sisi kanan ini keseluruhannya, keseluruhan laporannya tadi ya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah tipe box and whisker ya. Ini bentuknya, jadi ada box, kemudian ada seolah whiskernya ya, garisnya ini. Oke. Kita akan munculkan tipe chart ini. Perhatikan, ini bentuk datanya seperti ini ya, saya zoom. Jadi ini misalnya ada satu, kalau ini kita bisa contohkan ke bioskop misalnya. Jadi untuk menonton yang tipe action, itu harganya mungkin 55 ya, dan seterusnya. Nah, tipe data seperti ini bisa kita gunakan box and whisker ya. Coba kita munculkan. Kocak, kemudian cari di bagian ini, masuknya di statistik chart sebenarnya. Ya. Nah, memang yang bisa membaca ini mungkin yang harus expert atau yang ahli di bidang statistik ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat di sini nilai kuarternya ada atau tidak, pencarannya misalnya. Terus min atau nilai kuarter keduanya ya, Q2-nya berapa gitu ya. Jadi kalau saya munculkan angkanya, ya. Q1, Q2, ini ada average-nya, rata-ratanya ya, 65 untuk yang action, kemudian komedi 22 gitu ya. Romance 41, Q1-nya yang 35, kemudian 91, dan Q2-nya 75 ya. Jadi 91 ini untuk yang kuartil tertingginya ya, 35 kuartil tertinggi. Kemudian ini kalau ada nilai di luarnya, lowernya, lower yang ekstrim, ini yang
nilai tertinggi yang ekstrim ya. Oke. Jadi Excel menyediakan fitur untuk memunculkan chart tipe data seperti ini ya. Itu untuk box and whisker. Jadi yang new chart type sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita memang tidak ke bagaimana analisis datanya ya, tapi bagaimana memunculkannya, tipe datanya seperti apa, yang Anda pelajari ya. Oke, silakan Mas Andi. Ya, betul. Oke. Terima kasih ya Mas Andi. Pertanyaannya gini. Jadi defect itu kita lihatnya ke line ini ya, garis ini, untuk melihat ke secondary axis-nya ya. Jadi defect itu mengambil 30% kalau saya klik di sini dari keseluruhan ya, keseluruhan. Oke, begini. Jadi kalau defect itu sendiri keseluruhannya 265 ya, dan seterusnya ya, incorrect pricing bersama 8, customize 21, wrong product 160. Dari seluruh laporan ya, total value-nya ya. Nah, sedangkan kalau kita melihatnya defect sampai dengan wrong product, defect itu mengambil 30% ya dari keseluruhannya di sini ya. Sedangkan incorrect pricing berarti 30, kan dia di sini ya, lihatnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini. Jadi dari 30 kira-kira 30% sampai kurang lebih 60 ya. Berarti incorrect pricing menunjang 20% peningkatannya ya. Dari keseluruhannya, gabungannya. Um, Kalau saya lihatnya seperti itu ya. Jadi ini kita bacanya ke kanan ya. Nah, karena dia adanya di tengah, ini kan memang lainnya kita nggak bisa munculkan ya, angkanya berapa ya. Kalau saya klik lainnya, ini nggak ada untuk memunculkan angkanya. Jadi, membacanya mungkin dari defect ini, karena ini titik tengahnya ada di 30%, jadi dia 30, kemudian ke incorrect, naik 20, naik 30 gitu ya. Di keseluruhan data ya. Pak, Kemudian, boleh saya bantu jawab, Pak? oke, Jadi gini, silakan. itu kan di teksnya kan 40, 65, 75. Jumlah totalnya kan sekitar berapa? Sekitar 180 kan. 180 itu dari total semuanya itu adalah 30%. Jadi 180 itu adalah 180 dibagi jumlah total semua itu 30%. Di incorrect pricing itu Ya. ditambahin. Jadi dari 180 ditambah incorrect pricing itu 98, nama 78, nama 82. Jadi 438. 438 dibagi jumlah total keseluruhan itu adalah 60%, sekitar 60% dari jumlah keseluruhan. Selanjut ke cost to match, ditambah lagi tuh dari 438, ditambah 46, ditambah 175, nah itu jadinya sekitar, saya nggak tahu tuh berapa sekitar itu.
85%. Jadi begitu, tambah-tambah terus. Benar begitu bukan? Ah, iya, kemungkinan begitu ya. Karena saya juga hanya memunculkan saja ya. Dan betul, kan di ujung data ya, um, mungkin harus kita uji lagi, atau seperti tadi ya, siapakah yang tadi membantu menjelaskan? Pak Riki, iya, terima kasih Pak Riki ya. Oke. Uh, Pernah ada student juga yang nanya, cuma saya memang bisa menjelaskannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita ingin tahu lebih jauh, ya harus nanya ke mereka yang sering menggunakan Pareto chart ya. Nah, saya sebagai trainer hanya mengajarkan Anda untuk bagaimana memunculkan chart dengan tipe data seperti ini ya. Tapi membacanya ya mungkin kita harus nanya ke mereka yang expert di bidang ini ya. Begitu mungkin ya, Mas. Karena seperti tadi, kalau yang statistika, ya saya juga harus nanya gitu ya. Teman saya misalnya, yang kebetulan memang berkecimpung di bidang itu ya. Oke. Ya. Jadi yang saya bisa jawab mungkin sebatas itu dulu ya. Oke, ini ada Mas Aris bantu. Oke, jadi 29, iya. 95882, 100%. Terima kasih ya, Mas Dato ya. Saya juga belum pernah memecahkannya sejauh itu ya. Ya, terima kasih buat pemasukannya. Oke. Kalau nanti Anda ketemu dengan data seperti itu dan kira-kira ingin menganalisisnya, Anda bisa lihat ya tipe chart mana yang paling cocok dengan data Anda ya. Nah, paling tidak dari yang kita bahas tadi, Anda sudah tahu kalau tipe data seperti ini, munculkannya bisa menggunakan chart yang mana ya. Tapi nanti kalau misalnya ini menjelaskannya seperti apa lebih detail, mungkin harus research lebih jauh ya. Oke. Sekarang itu new chart type di Excel 2016. Kita akan lanjut ke unit berikutnya. Ini saya akan tutup dulu. Kalau Anda silakan di-save ya, supaya nanti bisa gunakan lagi ya jika mau melihat yang Anda sudah kerjakan ya. Oke, Pareto chart itu ada di halaman 31 sampai dengan halaman 32, kemudian box and whisker itu sampai 32 dan 33 ya. Sampai 33 ya. Box and whisker. Sekarang kita akan menggunakan yang namanya recommended chart button ya. Tadi beberapa kali Anda sudah lihat, tapi kita akan coba lebih spesifik ya. Silakan buka di working with chart. Lalu sekarang kita letakkan atau aktifkan salah satu sel seperti ini. Lalu di bagian insert kita gunakan yang namanya recommended chart ya. Buttonnya paling kiri ya di grup chart ya. Anda silakan klik. Lalu akan muncul rekomendasi chart sesuai tipe data kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya data kita sudah susun, lalu tiba-tiba saya pakai chart apa yang paling tepat ya untuk tipe data saya. Anda mungkin misalnya mati gaya ya, ini chart mana gitu. Recommended chart sebenarnya bisa digunakan untuk melihat kira-kira mana sih yang cocok untuk tipe data saya. Walaupun ya Anda butuh juga melihatnya, ini sebenarnya cocoknya yang mana ya, seperti itu. Rekomendasi ini Excel sediakan ketika
kita mengklik pada range data yang berdekatan seperti ini. Kalau kita oke, ya tentu saja tipe chartnya muncul ya. Oke. Sebelum ke sana, ada sedikit tips yang Anda perlu ketahui ketika mau memunculkan chart. Kalau tipe datanya misalnya digabungkan seperti ini, item, Januari, Februari, Maret, plus total, berarti kalau kita mau memunculkan chart, kalau Anda ingin secara cepat memunculkan, Alt F1 mengakomodir semuanya ya, keseluruhannya. Tapi, kalau misalnya Anda mau memisahkannya, ya kita blok dulu ya. Kalau insert chart tadi ya. Nah, perhatikan, kenapa Excel mendetek seperti itu? Jadi ketika ada row kosong, atau bisa jadi kolom kosong, maka Excel membacanya sebagai range data terpisah ya. Misalnya saya insert sebuah kolom baru di sini. Kalau seperti ini, dan saya klik di C6 misalnya, dan saya gunakan shortcut tadi, Alt F1, maka ya secara otomatis ya Excel mengenalinya rangkaian datanya cuma ini. Ya. Itu artinya, untuk memunculkan chart, pastikan tidak ada kolom yang kosong atau row yang kosong ya. Karena itu akan dibaca Excel sebagai range yang terpisah. Itu sedikit tipsnya. Kemudian itu recommended chart. Nanti kalau sudah Anda munculkan, ya baru Anda bisa manfaatkan chart elemen untuk menambahkan elemen tertentu atau chart style ya, untuk merubahnya. Ini ada chart filter, tapi kalau kita coba, tidak semua tipe chart memunculkan filter ya. Khususnya yang new chart type tadi ya, yang kita baru bahas sebelumnya tadi ya. Jadi untuk beberapa tipe chart saja yang tersedia filternya ya. Recommended chart itu buttonnya selain tersedia di grup chart paling kiri, itu juga ada kalau kita buka box launcher-nya, paling kiri default-nya adalah recommended chart ya. Oke, itu untuk recommended chart sampai halaman 36 ya. Sekarang kita akan masuk ke unit modifying chart ya. Di halaman 37 ya. Silakan kita munculkan chartnya terlebih dahulu. Ini saya zoom out. Apa sih yang bisa kita lakukan di bagian unit ini? Misalnya gini, saya mau merubah tampilan chart saya mau melihatnya berdasarkan kategori ya. Berarti kita bisa menggunakan yang namanya switch row and column. Jadi kita klik dulu di bagian chartnya, kalau sudah aktif, maka di tab chart design, di grup data, itu akan muncul switch row and column. Ya. Nah, kalau kita klik, berarti kan berubah ya. Jadi kita melihat berdasarkan itemnya ya, untuk tiap bulan ya. Oke. Kemudian misalnya, saya sudah munculkan bentuk cluster kolom ya. Saya mau gunakan yang chart lain deh untuk data saya misalnya. Bagaimana merubahnya? Kita bisa lihat di group type, ada button change chart type, itu diklik, maka sebenarnya dia akan membuka change chart type untuk menu all chart ya.
Kita bisa rubah tuh. Oh, saya mau yang tadi ya, item misalnya. Oh, saya mau rubah ke 3 dimensi. Kita klik OK, berubah ya 3 dimensi. Kemudian perhatikan di sini arahnya seperti miring ya. Kalau kita mau mengembalikan 3 dimensi ini ke tampilan seperti 2 dimensi, kita bisa lihat di chart style, group di atas. Kemudian misalnya kita pilih salah satu styles yang kita inginkan ya. Misalnya saya pilih yang styles nomor 8 ya. Kita bisa ganti orientasinya, kita bisa ganti tipe chartnya. Sekali lagi, walaupun kita bisa ganti dan opsinya tersedia untuk seluruh chart, tapi menggunakan chart yang mana, yaitu bergantung data kita ya. Jadi Anda yang harus memastikannya. Seperti tadi, misalnya Pi itu nggak bisa menampilkan lebih dari 2 ya, perbandingan data ya. Kemudian untuk modifikasi sederhananya, insert type itu sampai halaman 38, kemudian location, ini tadi sudah kita lakukan di awal ya, bisa pakai move chart dari tab desain ya, atau kita klik kanan dulu ya, klik kanan terus move, nanti tinggal kita pilih ya. Kalau di new worksheet atau new sheet, itu dia akan membentuk chart yang full ke dalam worksheet-nya. Kalau kita gunakan objek in, maka dia akan menyesuaikan ya, di mana sel kita klik terlebih dahulu ya. Oke, sekarang untuk print ya. Nah, kalau tadi setelah kita F11 atau kita move ke new sheet dan chart tersebut fokus ke satu worksheet, kan enak ya untuk ngeprintnya ya. Misalnya ini kan kalau saya print, perhatikan di print profilnya full screen ya. Tapi sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan walaupun chart tersebut tidak dipisahkan ya ke dalam worksheet yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini pun saya memunculkannya, ini saya blok dulu, baru saya Alt F1 ya. Nah, seperti ini, lalu saya klik di chartnya, chart areanya agar chart ini aktif. Kemudian setelah saya beri nama, misalnya, saya klik kanan di sini, klik di menu file, kemudian kita print ya. Itu juga langsung full ya, full screen. Dan saat ini default-nya Excel menyesuaikan ke landscape ya, untuk orientasinya ya. Dan ukuran kertas letter ya. Kalau mau dirubah ya tinggal kita ganti orientasinya ya ke portrait ya. Jadi bisa kita pisahkan ke worksheet baru atau chartnya cukup kita klik, lalu kita misalnya Ctrl P tadi ya untuk memprint, atau dari file kemudian menu print ya. Itu ada di halaman 41 sampai 43 ya. Oke. Kalau saya mau print termasuk worksheet-nya, itu Anda bisa Ctrl P langsung ya. Maka
dia akan membaca juga termasuk source datanya ya, tanpa mengklik di chartnya ya. Oke, itu untuk unit working with chart, kemudian modifying chart tadi. Sekarang bagian Anda untuk coba mengerjakan ya, untuk berlatih apa yang kita bahas dari pagi tadi. Gunakan file international motor ya, international motor, lalu silakan Anda kerjakan ya di halaman 45 ya. Ini sih sederhana saja ya, buat chart seperti ini. Kemudian nanti buat pie chart yang diledakan seperti ini, lalu ganti orientasinya seperti ini untuk di print ya. Ya, silakan Anda untuk kerjakan terlebih dahulu. Saya tunggu kira-kira 3 menit ya, 3 sampai 4 menit ya. Tidak usah khawatir, kalaupun tidak selesai, di halaman selanjutnya, halaman 48, itu ada paduan cara mengerjakannya ya, yaitu lab answer ya. Nah, sebenarnya di dalam file ini juga ada lab ya, kalau Anda lihat. Jadi tiap file itu ada lab-nya, itu maksudnya jawabannya tadi yang sudah dikerjakan ya. Di international motor ini juga, kalau Anda buka, ada working, misalnya working lab result ya, itu artinya jawabannya. Jadi silakan Anda kerjakan. Walaupun tidak selesai, it's okay, nanti bisa Anda lihat ya, cara mengerjakannya di lab answers yang ada di buku dan membandingkannya ke lab result yang ada di file Excel-nya ya. Saya tunggu sampai 11:15 ya. Ini datanya berarti diketik sendiri ya? Sorry, Datanya diketik sendiri, Pak ya? gunakan yang ada di file ini. Sebentar, saya buka juga. Oh, international motor. Oke. Betul, file international motor. Nah, itu sudah ada datanya di sana ya, untuk dikerjakan ya. Ya. Saat ini silakan gunakan worksheet working lab ya. Saran saya jangan dulu nyontek, silakan kerjakan dulu karena ini sangat mudah ya. Kalau lupa, ya boleh ya Anda untuk lihat answer-nya atau result.
Pak Erik sampai halaman 46 ya. Masih di mute Pak Erik. Terima kasih ya, rupanya baterainya sedikit terganggu ya. Oke, terima kasih Mas Riki. Itu sampai halaman 46 ya untuk latihannya. Tapi kita lanjut dulu. Kita sekarang akan masuk ke unit chart option. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Nanti details, labels, kemudian grid lines, legend, memunculkan nilainya, sampai nanti menghapusnya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan mengganti title sama labels ini. Nah, umumnya kalau kita mau menggantikan titles, orang biasanya klik 2 kali ya di chart title, lalu dia rubah di sini ya, klik 2 kali, baru misalnya dirubah nama chartnya. Nah, ini saya hapus dulu. Perhatikan kalau default chart kita munculkan, Excel akan memberikan chart title default seperti ini ya. Nah, cara merubahnya, cukup kita klik sekali pada chart title, klik kiri ya, sekali, langsung saja ya, kita bisa ketikkan title-nya. Misalnya saya gunakan yang tadi ya, first, kemudian quarter, sales. Ketikan saya sudah langsung masuk ke formula bar di atas ya. Jadi begitu saya klik di chart-nya, berubah ya. Bisa seperti itu, atau Anda klik dulu di box untuk title, baru kita klik lagi di formula bar, ketikan di sana ya. Itu sama saja sebenarnya. Oke. Itu memodifikasi judul. Kalau misalnya kita munculkan chart, dan tidak muncul untuk title-nya, bagaimana memunculkannya? Kita bisa arahkan pointer ke sisi kanan, di chart elemen itu ada chart title ya. Ini ya. Oke, kalau Anda lihat seringkali muncul box seperti ini karena saya untuk mengaktifkan fitur pointing atau lingkaran berkedip pada pointer saya, itu saya pakai kontrol ya. Nah, ternyata kalau kontrol ditekan, itu dia mengaktifkan box di samping kanan ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak terganggu ya. Nah, silakan klik pada chart elemen, kemudian lihat ada chart title, itu ada box-nya. Kalau kita uncheck, ya tentu saja dia hilang. Kalau kita cek, muncul, dan cara merubahnya seperti tadi ya. Perhatikan, chart title itu bisa kita buat overlay juga ya. Seperti ini ya. Kalau saya pilih overlay, dia masuk ya. Nah, kapan overlay itu bisa digunakan? Nah, nanti kita lihat sebentar ya. Saya ambil ya. Itu untuk cara merubah judul. Kemudian sekarang kita mau merubah atau menambahkan data ke dalam series kita ya. Begini.
Umumnya kalau orang memunculkan chart dan dia menampilkan series, biasanya seperti ini ya. Tapi saya mau ajarkan Anda trik sederhana agar orang atau audiens kita mudah membaca chart kita ya. Jadi kita bisa fokus ke grup untuk series mana yang tertinggi. Jadi misalnya untuk copier mana yang tertinggi, kemudian printer mana yang tertinggi, itu saja yang kita keluarkan nilainya. Nah, cara mengeluarkan nilainya, misalnya sekarang saya mau keluarkan di series untuk copier yang paling kiri, untuk series yang berwarna biru. Saya lihat ini yang paling tinggi ya di grup copier. Nah, caranya saya klik sekali di series itu, maka akan aktif seluruh series yang berwarna biru. Tapi karena saya cuma mau di copier saja, saya klik lagi sekali di yang warna biru untuk copier ya. Seperti ini. Maka yang aktif hanya series di copier. Kalau sudah, saya arahkan ke bagian chart elemen yang tanda plus di sampingnya. Kemudian saya keluarkan atau munculkan nilainya pakai data labels ya. Seperti ini. Misalnya ini kebutuhan saya hanya mau melihat data tertinggi ya. Nah, kemudian di printer, oh yang warna hijau misalnya, saya klik lagi yang hijau, kemudian saya keluarkan data labelnya. Yang scanner, yang warna merah misalnya, data labels. Kemudian untuk PT 100 komputer ini, misalnya yang biru ya, dan yang laptop komputer yang hijau ya. Nah, ini harus dilakukan satu persatu ya. Karena tentu saja beda grup, series yang tertinggi juga beda ya. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini, kita bisa hilangkan grid line sama vertical aksisnya. Karena kita butuh grid lines dan vertical axis ini ketika nilainya tidak dimunculkan kan, sehingga orang mau membaca satu series, dia harus lihat dulu ke samping kiri vertical aksisnya, kemudian dia lihat antara series dan grid lainnya, baru dia memperkirakan kira-kira nilainya berapa. Nah, cara itu bisa dihindari dengan mengarahkan audiens agar fokus pada series yang bernilai tinggi tadi ya. Jadi grid lainnya kita bisa hilangkan. Ada dua cara, kita bisa lewat chart elemen kemudian uncheck pada grid line seperti ini, itu hilang juga ya. Atau kita langsung klik saja pada grid lainnya lalu tekan delete di keyboard, itu sama. Kemudian di bagian vertikal aksisnya kita hilangkan juga ya. Caranya ya seperti tadi, bisa klik kiri lalu delete sama ya. Atau kita uncheck saja ya, dari akses sorry. Legend ya. Yang primary vertikal ya, di aksis ya, paling atas kali ya. Di akses, kemudian pilih yang primary vertikal, itu untuk yang sebelah kiri ya. Ya, tentu saja yang horizontal kita tetap butuh ya, karena mau melihat kategorinya kan. Nah, tapi ketika angkanya kita sudah keluarkan seperti ini, kita tidak butuh lagi yang vertikal aksis ya, sama grid line. Tapi untuk memisahkan tiap grup dari item ini, kita bisa gunakan grid line juga ya. Cuma bedanya kita gunakan di grid line yang horizontal dan yang major ya. Sorry, vertikal yang major ya. Sehingga akan muncul garis bantu untuk tiap grup item seperti ini. Jadi ketika kita menampilkan chart, orang akan secara mudah fokus pada tiap grup dan nilai tertinggi. Nah, ini membantu sekali ya. Dan ya chart juga terlihat lebih baik ya dibandingkan kalau masih ada garis-garis bantu tadi. Oke.
Kalau saya ingin memunculkan nilai terendah dan tertinggi, ya seperti tadi caranya, aktifkan series yang paling rendah dulu untuk tiap grup, baru keluarkan data labelsnya ya. Ini ya, nilainya akan keluar. Nah, misalnya ada data labels yang kurang tepat ya, kalau misalnya posisinya seperti ini ya. Jadi kita misalnya mau meratakan seluruh nilai untuk tiap series ya. Caranya kita bisa tarik saja box areanya, kita atur di atas misalnya seperti ini. Perhatikan nanti ada garis bantu yang menunjukkan ini nilai untuk series mana ya. Jadi kita bisa tarik misalnya ke atas. Gitu ya. Sehingga kita jadi tahu ini tiap series yang tertinggi itu nilainya berapa. Nah, kalau Anda ingin menambah ketebalan garis bantu ini, ya cukup klik pada garis tersebut ya. Klik sekali, kalau dia sudah aktif seperti ini, perhatikan kalau seriesnya sama, ini ada dua warna biru, yang kebetulan nilai tinggi, di copier sama di PT100 komputer ya. Jadi kalau saya klik garis bantunya aktif juga di sana ya. Nah, kita bisa rubah ketebalan garis ini. Kita bisa klik kanan, kemudian format leader lines ya. Nah, nanti akan muncul format leader lines setting sebelah kanan. Lalu kita bisa atur di sana ya. Saya nak menambah ketebalannya misalnya. Ini saya naikkan ya. 1,75 misalnya. Mau mengganti warna, ya di sini ya, pilih warnanya saja. Di sini jadi hitam pekat, kemudian saya kurangi transparansinya, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk tiap garis bantu ya, dari setiap series ya. Nah, kalau Anda mau, ini karena kita sudah memunculkan grid lines untuk memisahkan tiap grup item, jadi nilainya ini tidak perlu kita buat box lainnya ya. Tapi seandainya kita tidak buat garis ini, atau kalau memang kita ingin tambahkan, kita bisa aktifkan dulu nilainya seperti ini, lalu kita klik kanan, kemudian kita format data labels, akan muncul seperti ini, kemudian arahkan pointer ke paling kiri, itu ada fill and line, yang gambarnya seperti ember cat ya, yang tumpah gitu, mau tumpah, nah, itu diklik, kemudian pilih di bagian solid line, grupnya border ya, sama. Begitu kita aktifkan, sebentar, ya. Begitu bordernya saya aktifkan ke solid line, kemudian colornya warna hitam, defaultnya langsung muncul garis ya di setiap nilai tadi ya. Ini saya klik seperti ini, solid line, ya. Maka perhatikan seluruh nilai sudah ada semacam box-nya ya, untuk tiap value dari series tertinggi ya. Oke, itu sampai halaman 53 ya. Dari halaman 50 sampai 53 ya. Ini label options yang tadi kita keluarkan. Ini untuk seriesnya, data label.
Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini tadi sudah ya modifikasi untuk axis-nya, grid line, sama legend ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menambahkan keterangan tadi di bagian vertikal aksisnya ya. Nah, itu kita bisa pilih. Nah, biar orang tahu ya, area sebelah kiri itu apa ya. Tapi itu dibutuhkan ketika kita masih memunculkan aksis yang vertikal ya, ini ya. Kalau nilai saja, ya kita bisa baca nilainya. Tapi ini nilai dari apa? Nah, kita butuh tambahannya ya. Kita harus munculkan title yang sebenarnya ya, vertikal title. Nah, ini dilakukan kalau Anda masih tetap memunculkan aksis vertikalnya ya, sehingga ya title-nya kita perlu tambahkan ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mengeluarkan nilainya seperti ini untuk series tertinggi, ya ini sebenarnya tidak dibutuhkan lagi ya. Kenapa? Karena ya kita hanya mau fokus secara cepat ke sini ya. Kalau kebutuhannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ya kita harus tunjukkan atau presentasikan seluruh nilai, ya Anda bisa keluarkan nilainya seperti tadi, atau nilainya tidak dimunculkan, tapi vertikal aksisnya yang kita munculkan seperti ini ya. Dan tentu saja kalau vertikal aksis dimunculkan, ya grid line-nya harus muncul gitu ya. Kalau tidak muncul, nanti sulit ya orang untuk membacanya. Ini saya hilangkan yang vertikal ya. Gitu ya. Nah, Anda silakan pilih bagaimana menampilkan yang paling baik ya, atau yang memudahkan kita untuk membacanya. Oke, kalau di buku, ketika misalnya kita tetap harus menampilkan vertikal aksis dan memberi keterangan untuk nilai ini adalah apa, maka kita munculkan title di sisi kiri vertikal aksis. Caranya, kita bisa klik di chart element, kemudian di akses titles, kita pilih yang di bagian vertikal. Ini muncul ya. Perhatikan saat ini dia tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini bisa kita rubah ya orientasinya. Klik kanan, pada aksis title-nya tadi, kita format aksis titles. Kemudian pilih pada size and properties, diklik. Kemudian text direction-nya ini kita rubah ya. Kita pilih yang misalnya horizontal. Ini ya. Diperhatikan aksis title-nya sudah horizontal ya. Mudah untuk dibaca. Kalau sekali lagi ya, ada kebutuhan seperti ini. Itu yang ada di halaman 55 ya. Oke, ini saya hapus dulu. Paling tidak yang di halaman 55 bisa Anda praktikkan ya. Ingat, kalau aksis vertikal sudah dihilangkan, kita tidak butuh lagi grid lines-nya. Grid lines yang horizontal ya. Jadi kita bisa uncheck, tapi vertikalnya bisa tetap kita munculkan ya. Seperti itu. Oke, memunculkan vertikal grid lines untuk membedakan tiap icon itu ada di halaman 56 ya. Nah, sekarang kalau di chart ini Anda lihat legendanya itu ada di bagian bawah ya. Nah, saya mau merubah legend ini ke atas, ya tinggal lihat ya di bagian chart elements legend, pilih misalnya yang top ya. Kalau top, maka dia ada di bawah chart titles ya. Itu yang ada di buku halaman 57 ya. 54, ini yang tadi. Jadi di atasnya legend juga bisa kita tambahkan ya, untuk keterangan tiap kategori ini, kategori apa sebenarnya. Ini kategori item, ini nilai untuk sales misalnya. Ini
Ini yang barusan tadi, mengubah legend di halaman 57. Nah, sekarang 58 itu untuk memunculkan data tables ya. Data tables itu adalah seluruh perincian terhadap series kita ya. Ini saya akan munculkan, perhatikan, muncul ya. Dia memunculkan grup baru di bawah. Tapi ini sudah overlap ya. Kenapa? Karena ada legend juga di atas ya. Jadi, kalau ada kebutuhan untuk memunculkan tiap nilai dari seluruh series, maka ya kita putuskan ya. Kalau saya akan memunculkan bentuknya data tables, atau audiens atau orang yang membaca chart ini harus tahu detailsnya, maka yang lainnya kita hilangkan ya. Legendnya kita hilangkan. Kemudian misalnya nilai-nilai tertinggi ini kita hilangkan juga ya. Karena kalau Anda perhatikan, ketika memunculkan data table itu sudah ada legend di samping kirinya, plus nilai tiap legend ya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh lagi nih yang di atas ya, nilai-nilai tertinggi. Kalau Anda memunculkan bentuk data tables ya. Jadi kapan digunakan antara data tables maupun yang bentuk grid lines tadi, atau yang hanya fokus ke nilai tertinggi, nah itu bergantung kebutuhan saja ya. Paling tidak saya sudah ajarkan Anda caranya ya, untuk berbagai kondisi tadi ya. Oke, itu untuk data tables. Sekali lagi, memunculkannya ya kita centang data tables ya. Settingannya seperti tadi. Itu yang di halaman 58 tadi ya. Jadi untuk unit ini sudah selesai. Data tables sampai halaman 59. Nah, sekarang saya akan lanjut ke halaman 60. Kalau Anda ada pertanyaan, langsung saja ya open mic tanya. Mungkin ini karena masih simple ya. Oke, it's okay. Kita lanjut. Sekarang mengubah data range-nya yang ada di halaman 60 ya. Pastikan chart-nya diklik dulu supaya grup menunya muncul. Dia ada di tab chart design di atas. Kemudian di bagian select data ya. Nah, sebenarnya di sini ada juga button switch row and column ya, yang ada tadi di grup data di atasnya. Tapi di sini juga kita bisa mengubah source-nya data tersebut ya. Perhatikan, kalau saat ini chart dan range datanya sama, masih dalam sheet yang sama, mudah ya kita untuk misalnya, ini saya ulang ya, saya klik di sini, kemudian di select data, data range-nya mudah ya kita rubah ya. Klik di sini, lalu misalnya saya cuma mau ambil sampai Februari saja misalnya. Nah, kalau tidak kita delete terlebih dahulu, dia akan menimpa format sebelumnya. Ini berakibat jadi error ya. Jadi sebelum melakukan merubah source datanya, kita hapus dulu ya seperti ini. Lalu kita blok ya. Secara otomatis nanti Excel akan tambahkan tanda sama dengan ya. Sama dengan range data kita dari mana ya. Oke, ini ada tanda petik, itu artinya nama, ada kombinasi teks di sana. Tanda petik 1 itu artinya ada menggunakan spasi ya. Kemudian kalau ada tanda seru, itu menunjukkan worksheet-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda ketemu ada tanda petik di depan nama, itu berarti ada spasi di dalam tiap karakternya ya. Kemudian kalau ada tanda seru itu menunjukkan nama dari worksheet-nya ya. Kemudian di belakangnya tentu saja referensi selnya ya. Nah, kenapa ada absolutnya? Karena data ini untuk chart ini tidak akan berubah ya. Jadi secara otomatis di defaultkan sama di absolutkan ya maksud saya ya. Sama
Excelnya. Kemudian saya klik di bagian buttonnya. Apa perbedaannya? Kalau saya klik, sebenarnya boxnya masih sama, cuma di minimize ya. Tujuannya agar tidak mengganggu pandangan kita terhadap range data yang mau kita blok ya, sebagai data untuk chart kita. Ya. Kalau sudah ya, saya enter atau klik buttonnya agar dia full kembali untuk box select data source-nya. Nah, saat ini perhatikan yang aktif cuma Januari dan Februari ya, karena data kita yang diblok ya cuma itu saja ya. Nah, kalau di sini kita rubah misalnya, chart-nya saya mau lihat dari Februari terlebih dahulu, baru Januari. Kita bisa merubah posisi seriesnya di sini ya, tapi ini ada akibatnya. Misalnya saya naikkan Februari di atas Januari ya. Perhatikan saya klik di Februari, kemudian ada panah atas. Ini saya klik ya, Februari naik, sehingga seriesnya berubah ya. Data paling kiri itu adalah nilai Februari. Tapi ini berakibat data range-nya hilang. Jadi ketika kita mau modifikasi seperti ini, source data range-nya hilang ya. Kenapa? Itu artinya ini terputus dari data yang ada di atas ya. Jadi kalau kita mau agar ini connect kembali, ya Februarinya kita kembalikan ya. Seperti urutan posisi datanya ya. Ini kan Excel membacanya kategori terlebih dahulu, lalu Januari dan Februari ya. Dan kita balikan Februari. Nah, lokasinya, data source-nya muncul ya. Jadi kita boleh rubah seriesnya, tapi itu akan berakibat source datanya hilang ya. Nah, di sisi kanan, di bagian kategori untuk akses labels-nya ini bisa kita uncheck ya. Sebenarnya kalau kita uncheck ini sama saja dengan kita melakukan filter ya. Jadi saya cuma mau lihat Januari, dan itemnya juga cuma 3 misalnya, scanner sampai dengan copier saja. Nah, kalau saya oke, grafik kita akan memunculkan informasi tadi, dan itu sebenarnya sama dengan ini ya, filter. Kalau Anda lihat, filter ini sama ya, 3 aktif item dan 1 bulannya, begitu ya. Ini sama dengan yang ada di tadi ya, select data di bagian sini ya. Ya. Jadi kalau di buku ini hide, ini restore-nya, yang ini ya, hide dialog box-nya sama ini yang restore-nya. Kemudian ini changing data range dengan kita drag, ini yang tadi ya, yang di awal saya sudah tunjukkan ke Anda, bisa secara langsung saja ya. Tapi syaratnya chart-nya harus aktif dulu ya, atau diklik dulu ya. Seperti ini ya. Ini yang disebut dengan dragging tadi ya. Klik dulu, kalau kita tarik misalnya ke sini, ya berubah ya. Ke bawah, gitu ya. Gitu ya. Itu sampai halaman 64 ya. Nah, sekarang kalau kita ada menambahkan series baru ke dalam chart kita ya, apakah secara otomatis akan terupdate? Tidak ya. Ini misalnya saya delete dulu, saya copy dulu,
Jadi kalau kita nambah, dia memang tidak otomatis akan bertambah ya. Jadi harus kita koreksi lagi ya. Jadi misalnya ini kita, anggaplah ini data yang saya baru masukkan ya. Nah, klik di chartnya, lalu kita tambahkan. Ini kalau menambah referensinya. Oke, remove juga sudah. Deleting chart ya, sesimpel mendelete saja ya. Tapi ya, chartnya harus aktif dulu ya. Seperti ini, baru kita delete. Ya, terhapus ya. Oke. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan lagi. Filenya masih sama, International Motor. Tapi sekarang gunakan worksheet modifying lab ya. Lalu silakan kerja nomor 1 sampai 6. Silakan dikerjakan, nanti saya kasih waktu seperti tadi 4 menit. Usahakan jangan nyontek dulu ya. Coba Anda ingat apa yang baru sedikit kita bahas ya. Halaman 68 ya. Oke ya. Kalau belum selesai, tidak apa-apa.
Sekali lagi ini ada jawabannya di sebelah halaman 69-nya, dan juga ada map answer-nya di worksheet modifying map result. Nah, sekarang kita akan masuk ke formatting charts. Saya akan bahas sampai jam 12 tepat ya, baru kita istirahat makan siang ya. Oke, formatting chart itu ada di halaman 70. Kita akan mengaktifkan objek dari chart ya, menggunakan chart elements, kemudian merubah warna, backlight juga, patterns, kemudian teks, sampai mengubah jenis chart ya. Oke, misalnya saya munculkan chartnya tadi. Saya mau merubah series tertentu dengan warna tertentu ya. Caranya kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau merubah semuanya bisa pilih di chart style atau kita klik dulu di seriesnya. Kalau mau dirubah untuk series ya, tapi kalau kita mau merubah keseluruhannya untuk warna dari tiap-tiap series, kita bisa aktifkan di chartnya dulu, kemudian arahkan ke bagian chart styles and color ini. Ini kita klik, ada di samping kiri chart kita ya, klik dulu, kemudian pilih di group menu color, kemudian kita bisa pilih ya, mau sama warna semua, lalu di degradasinya berkurang misalnya, atau kita gunakan yang nomor 3 misalnya. Nah, series kita akan berubah sesuai dengan warna grup ini. Kalau Anda lihat di nomor 3, itu yang paling kiri merah, kemudian keduanya ungu, ketiganya orange. Nah, chart kita juga mengikuti yang sama ya. Nah, itu kalau mau merubah series secara keseluruhan, sedia sampai 6 ya. 6 perbedaan warna ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau fokus kepada series tertentu, lalu kita rubah, ya aktifkan dulu seriesnya, bukan? Misalnya yang paling kiri untuk bulan Januari, yang kita mau rubah, lalu di bagian series ini, lihat di group chart design, itu ada change color. Kalau change color-nya kita rubah, ini masih yang tadi ya, merubah seluruh series ya. Kalau fokusnya cuma ke satu, Anda bisa ke home saja, lalu di fill-nya kita ganti ya. Itu sebenarnya juga merubah ya. Cara mudahnya seperti itu, atau kita bisa klik kanan juga ya. Klik kanan, format data series, kemudian pilih yang paling kiri ya, color. Nah, di bagian fill-nya, kita bisa ganti. Solid fill misalnya, kemudian ganti warna tertentu ya. Ini juga sama ya. Nah, praktis yang mana, silakan Anda pilih ya. Itu merubah untuk keseluruhan series, maupun hanya fokus pada series tertentu ya. Kalau cuma satu,
dari misalnya copier saya cuma mau warnai satu saja gitu seriesnya. Nah itu juga aktifkannya cuma satu saja seperti ini ya, baru dirubah ya. Berarti kan warnanya juga berubah ya. Ini jadi berbeda sendiri ya dari keseluruhan series itu. Tentu saja warna yang berbeda ini harus dijelaskan ya. Kenapa? Karena di bagian legendnya itu tidak ada penjelasan tentang warna tersebut ya. Kalau Anda custom menjadi berbeda seperti ini ya. Itu cara kalau mau merubah warna untuk seriesnya. Kemudian warna keseluruhan. Ya, halaman 70 sampai 71 tadi aktifin chart, ya kita klik ya chartnya nanti aktif ya. Kemudian misalnya kalau kita fokus ke series tertentu, ya dia juga aktif ke series tertentu ya. Yang kita format ini warnanya, kita bisa gunakan styles yang sudah ada atau tadi ya ke pilihan yang sudah tersedia untuk seluruh series, atau kita hanya misalnya fokus ke satu series saja ya yang saya ajarkan ke Anda tadi ya, untuk merubah warnanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk, itu tadi sampai halaman 75 ya. Sekarang yang filter. Jadi kalau filter itu sebenarnya sama ya dengan yang ada di chart design, kemudian di select data, di bagian box select data source itu kita hilangkan ceknya ya, sebenarnya sama ya. Cuma untuk mempermudah agar kita cepat menampilkan data sesuai yang kita inginkan, ada filter di samping kanan ya. Nah, cara mengaktifkan filternya ya tinggal kita klik ya. Lalu misalnya yang kita ingin munculkan, yang kita cek ya, yang tidak ya kita uncheck ya. Saya cuma mau lihat misalnya item saja ya, copier sampai dengan scanner ya. Jangan lupa di apply ya. Kalau tidak dia tidak akan aktif ya. Ini juga bisa kita gunakan ketika tadi ya, kita Alt F1 masuknya sampai total ya. Itu di filter, total ya di uncheck saja ya. Lah ya. Sehingga munculnya cuma kategoris sama bulan saja ya. Ini kemudian, nah, chart ini juga bisa kita rubah warnanya ya. Jadi kalau Anda lihat, filter sampai halaman 77, ini warna untuk tiap chart yang tadi. Jadi aktifkan dulu chartnya, baru kita klik kanan ya, format chart area, maka settingan ini akan muncul ya. Nah, beda ya antara kalau saya klik ini series ya, fokusnya ke series. Jadi kalau saya klik kanan ya format data series. Kalau saya klik chart di luar, saya klik kanan format chart area ya. Nah, sekarang saya mau merubah chart ini seperti ini ya. Ini ya. Ada background di belakang ya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan dulu, format chart area, kemudian di bagian fill and line, kita pilih picture and texture fill. Nah, kalau sudah, picture-nya kita cari ya. Misalnya ini karena tentang copier, printer, and scanner, jadi saya gunakan yang online picture saja ya, dari internet tentu saja. Kemudian misalnya saya cari adalah scanner ya.
source online ini akan menggunakan Bing ya, itu mesin pencarian milik Microsoft ya. Jadi saya cari yang sesuai misalnya. Nah, kalau sudah masuk, ini transparansinya kita kurangi ya. Oke. Namun kalau Anda lihat, saat ini kita masih terganggu dengan adanya grid line dari Excel ya. Jadi ini kita bisa hilangkan dengan cara pilih di tab View, kemudian grid lines-nya kita uncheck ya, supaya hilang ya. Kemudian misalnya di bagian uh, horizontal axis-nya ini, saya pertebal tulisannya. Warnanya saya ubah misalnya hitam. Sebentar. Ini kenapa aksesnya itu? Seperti ini ya. Itu yang ada di buku ya, halaman 80. Kalau kita mau menambahkan background seperti ini ya. Kemudian ini lainnya. Ini dikasih transparan ya. Ini. Kita kurangi transparannya ya. Yang ada di halaman 80. Kemudian misalnya kita mau mengganti font-nya, kita bisa klik dulu ya di aksis yang ingin kita rubah. Ini. Kemudian format aksisnya. Lalu kita pilih di bagian ini, aksis option. Kemudian kita fokus ke bagian number ya. Oke, ini karena yang horizontal, sebentar, kalau number tidak terlalu kelihatan ya. Saya coba ke yang vertikal. Ini, vertikal, number. Kemudian misalnya saya gantikan ini ke currency ya. Sehingga ada muncul lambang dolar di sana. Nah ini juga bisa kita ganti, misalnya mau ganti rupiah, gitu kan? Pilih rupiah, ada di bagian bawah. RP ini ya, Indonesia. Dia akan berubah juga ya. Oke. Yang ada di buku sampai halaman 84 ya. Kemudian di halaman 85
Ini merubah skala eksisnya sama grid line-nya. Oke. Ini nanti kita lanjut saja setelah istirahat makan siangnya. Kita akan ketemu lagi jam 1:10 ya. 13:10 ya. Oke. Terima kasih ya. Sampai Oke. ketemu 13:10 ya. Oke, Pak. Thank you. Sama-sama.